proses pencarian tentang ketuhanan, proses pencarian kepada sesuatu yang bersifat non materi akan terus ada sepanjang zaman ini, akan terus abadi proses pencarian itu, karena dalam diri manusia ada sisi yang menginginkan itu yang tidak bisa ditolak untuk ditolak keberadaannya. Selamat siang ataupun selamat malam ataupun selamat pagi kepada para seluruh pemirsa dari The Journey Channel, di mana The Journey Channel ini merupakan wadah bagi beberapa kawan saya beserta saya untuk berbagi cerita, berbagi apa saja yang kami ketahui, dan sebagai wadah kami untuk berekspresi tentang apa yang telah kami pelajari di dalam kehidupan ini, yang telah kami pelajari di bangku sekolahan ataupun yang telah kami pelajari di tempat-tempat lainnya. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Ramayana. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang Rahwana, yang mana Rahwana, kita nama lain dari Rahwana itu adalah Dasamuka, atau yang memiliki 10 wajah, atau yang memiliki 10 personality, yang sebenarnya secara hakikat ataupun secara logiknya bahwa kita semua adalah Rahwana, dan sebenarnya tidak hanya 10 tapi lebih daripada 10. Setelah Sita ditangkap oleh Rahwana di hutan itu, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya hutan itu adalah simbolisasi daripada kemajemukan daripada kehidupan, meniness. Jadi kita melihat berbagai macam ragam manusia, berbagai macam ragam interaksi kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai macam hal lainnya. Itulah yang disebut dengan hutan. Nah, di mana kita lihat hutan itu beraneka ragam hal di dalamnya, begitu juga dengan kehidupan. Setelah Sita ditangkap dan dibawalah terbang menuju Lengka, atau yang sekarang ini disebut dengan Sri Lanka. Sebenarnya kata kata guru yang mengajari saya tentang cerita ini, bahwasanya Lengka itu dulu nggak ada kata Sri-nya. Sri kan artinya sesuatu yang mulia. Sedangkan Lengka itu adalah representasi daripada kehidupan material murni. Pada saat itu Lengka ketika dipimpin oleh Rahwana, maka seluruh orang-orang di dalam penduduk daripada kerajaan yang dipimpin oleh Rahwana itu, Lengka itu hidup dengan kehidupan yang sangat penuh dengan glamor, ataupun penuh dengan pure materialisme, penuh dengan desire. Akan tetapi para penduduknya pada saat itu, dalam cerita Epos Ramayana ini ceritakan bahwa penduduk daripada Rahwana itu, penduduk yang dipimpin oleh Rahwana itu adalah penduduk-penduduk yang sangat dalam kondisi yang sangat hidup makmur. Mereka dalam kondisi hidup makmur yang penuh dengan orang-orang yang tidak perlu lagi untuk bekerja, akan tetapi segala sesuatu diberikan oleh pemerintah ataupun diberikan oleh Raja Rahwana. Dalam sebuah cerita juga diceritakan tentang bahwasanya Rahwana ini lahir dari seorang anak dari Brahmin, kelas Brahmin, dan juga tapi dari golongan ibu yang bukan Brahmin, dari seorang putri raja kalau saya tidak salah. Nah, jadi putri raja itu menikah dengan Brahmin, seorang pandit ataupun seorang biksu ataupun seorang monk. Pada saat itu lahirnya Rahwana ini menurut dalam cerita diceritakan bahwa Rahwana ini lahir terjadinya pertemuan antara ayah dan ibu Rahwana yang dari kalangan Brahmin dan seorang putri raja itu
tidak dalam waktu yang tepat. Jadi pada saat itu seorang Brahmin ini sudah mengingatkan ibunya, istri Ibu Rahwana, mengatakan bahwa kalau saat ini terjadi seperti ini, maka anak yang dilahir dari kita itu anak yang sangat berbahaya. Diceritakan seperti itu. Begitu juga mungkin sebenarnya kalau Rahwana tadi kita simbolkan bahwa diri itu adalah diri kita, maka kita akan memahami bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang bersifat kontak antara satu orang dengan orang lain, maka mereka menunggu waktu yang tepat. Mereka ingin melakukan sesuatu yang melakukan regenerasi atau melahirkan generasi, maka mereka menunggu waktu dan momen yang paling tepat. Mereka melihat bintang-bintang, susunan bintang untuk melihat waktu yang tepat. Nah, pada zaman sekarang ini kebanyakan dari manusia sudah tidak lagi memperhatikan atau mempertimbangkan waktu-waktu yang tepat untuk melahirkan sebuah generasi, yang mana pada zaman dahulu segala sesuatu diperhitungkan dengan matang dan baik. Nah, itu pelajaran yang kita bisa dapatkan daripada lahirnya Rahwana, bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan, ataupun hidup ini segala sesuatu sudah tersusun, tersistematis, bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan keadaan semesta raya ini, sesuai dengan gugusan bintang. Seorang bijak daripada India pernah menyatakan bahwa ketika kita berkesadaran pada tubuh ini, maka kita harus menerima bahwa segala sesuatu berkesesuaian dengan semesta raya. Tubuh ini simbol adalah fisik, maka fisik ini terkoneksi dengan seluruh keberadaan yang di semesta raya ini. Karena fisik ini tidaklah berbeda dengan semesta raya ini. Maka daripada itu orang-orang terdahulu sangat memperhatikan kondisi semesta raya untuk melakukan ataupun juga menentukan sesuatu hal. Misalnya di daerah saya, misalnya turun sawah ataupun juga ingin melakukan pertanian itu, mereka masih mempertimbangkan hari-hari tertentu, melihat perhitungan-perhitungan tertentu. Jadi tidak hanya melakukannya berdasarkan keinginan untuk mendapatkan produksi tani yang besar, tapi mereka melakukannya berkeselarasan dan berkesesuaian dengan semesta. Ya. Artinya apa? Orang-orang terdahulu memiliki sebuah kesadaran tentang kesatuan seluruh semesta dengan dirinya. Mereka tidak melakukan sesuatu tanpa mengetahui tanda-tanda dari semesta raya. Dan mereka tidak melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak berkesesuaian dengan semesta raya, dan mana hal itu tidak diridhoi oleh semesta raya. Saya ingat misalnya dalam cerita Mahabharata. Dalam cerita Mahabharata, ketika Kurawa ingin dilahirkan oleh 100 anak, Kurawa ingin dilahirkan, pada saat itu seluruh pandit, seluruh Brahmin pada saat itu membaca bahwasanya ketika anak ini lahir akan melahirkan begitu banyak kekacauan. Semesta raya pada saat itu tidak menyetujui akan kelahiran daripada Kurawa. Pada saat itu pandit menginformasikan kepada Raja Dastarasta, kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa anak ini harus dibunuh. Anak ini nggak bisa lahir karena akan melahirkan begitu banyak kekacauan. Sehingga lahirlah perang Kurusetra, perang Baratayuda yang terjadi di Kurusetra. Seperti itu juga dalam kehidupan ini, segala sesuatu terjadi menunggu kesesuaian dengan semesta. Semesta ini punya sistem sendiri yang mana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Manusia yang tidak berada dalam kesadaran dalam melakukan sesuatu, terkadang berdasarkan keinginannya,
berdasarkan hawa nafsunya, menentang atau melanggar berbagai macam hal yang terjadi. Nah, sehingga tidak terjadi harmonisasi antara manusia dengan alam semesta. Orang-orang dahulu di tradisi suku-suku yang ada di Indonesia dan seluruh suku yang ada di seluruh dunia, terutama misalnya suku yang ada di Amazon, tradisi zaman yang mana mereka sangat appreciate dan sangat menghargai tumbuh-tumbuhan, menghargai hutan, seperti suku-suku yang ada di Indonesia, suku Kajang, suku Baduy. Mereka sangat menghargai hutan karena mereka melihat ada satu kesatuan antara tubuh ini dengan seluruh semesta yang ada di sekitar mereka. Itu adalah suatu pelajaran yang sangat indah yang diajarkan di setiap tradisi, agama maupun budaya untuk menghargai kehidupan yang ada di sekitar mereka. Kembali bahwa Sita tertangkap oleh Rahwana, artinya ketika pikiran sudah berubah menjadi persona-persona. Ketika pikiran sudah mengidentifikasi dirinya sebagai persona. Ketika pikiran sudah mengatakan aku ini, sudah tidak lagi bersama dengan kesadaran dan akalnya. Maka pada saat itu Rahwana menangkap Sita dan membawanya ke Alengka. Apa Alengka itu? Alengka adalah kehidupan material murni yang sudah tidak ada lagi kesadaran dan tidak ada akal murni. Jadi Sri Lanka ataupun Alengka ataupun Langka itu tidak hanya ada di sana, di India, dekat India sana, sebuah negara di India sana, dekat India. Akan tetapi itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sudah tidak lagi gerakan ataupun tindakan ataupun perbuatan kita bersumber daripada kesadaran ataupun bersumber daripada akal. Maka daripada itu setiap agama, ajaran agama ataupun budaya selalu menitikberatkan bahwa setiap perbuatan ataupun setiap niat yang kita lakukan harus dimulai dengan menghubungkan niat tersebut dengan Tuhan. Atau menghubungkan niat tersebut kepada sesuatu yang divine atau bersifat ilahiyah. Agar apa? Segala perbuatan ataupun tindakan kita tidak material murni. Jadi materialnya, kehidupan material bukan sesuatu yang menjadi permasalahan, bukan sesuatu menjadi halangan. Akan tetapi ketika kehidupan material itu hanya murni material, maka di situ terjadilah rahwana atau terjadilah persona-persona yang mana persona-persona ini yang akan mengendalikan jalannya kehidupan. Nah, setelah itu Sita dibawa atau ditawan dalam sebuah taman dan berada di bawah taman yang namanya Taman Asoka. Nah, Taman Asoka ini adalah bermakna sebagai taman kesedihan. Nah, di dalam taman di bawah pohon Asoka itu, Sita dengan menyesali karena telah tidak mempercayai suaminya, yaitu Rama, tidak berpegang pada kesadaran maksudnya, tidak mengikuti anjuran daripada akal murni, yaitu Laksmana, sehingga dia menyesali dan mulailah pada saat itu Sita menyesali dan perbuatan-perbuatannya seperti itu juga lah yang terjadi pada kehidupan kita. Ketika kita sudah terjebak pada kehidupan materi yang murni, materi yang mana dalamnya tidak ada kesadaran, maka pada saat itu pula lah seseorang itu mulai untuk mengingat kembali apa yang telah mereka perbuat ataupun juga mulai melakukan evaluasi diri ketika kita sudah terjebak pada kehidupan yang murni materi. Kehidupan materi tidak masalah, akan tetapi ketika dia murni kehidupan materi, maka pada saat itu mulailah kehidupan materi itu menimbulkan luka ataupun juga menimbulkan yang namanya kesedihan. Maka ditempatkanlah Sita di bawah pohon Asoka atau pohon kesedihan. Ketika di bawah pohon Asoka itu Sita mengingat kembali Rama. Mengingat kembali Rama itulah proses di mana seluruh kita dalam kehidupan ini
itu mengingat kembali ketuhanan atau mengingat lagi kesadaran. Itulah proses seorang menjadi seeker ataupun pencari. Itulah proses yang mana seluruh manusia pasti mengalami proses ini. Walaupun zaman terus maju, akan tetapi proses pencarian tentang ketuhanan, proses pencarian kepada sesuatu yang bersifat non materi akan terus ada sepanjang zaman ini. Akan terus abadi proses pencarian itu. Karena dalam diri manusia ada sisi yang menginginkan itu yang tidak bisa ditolak untuk untuk ditolak keberadaannya. Maka pada saat itu Sita terus mengingat Rama. Ketika itu merupakan simbolisasi ketika pikiran kita mulai mengintrospeksi diri, pikiran kita udah mulai bersikap matang, ataupun pikiran kita sudah mulai menganggap bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar kehidupan material. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Maka daripada itu, pada saat kalau kita berposisi dengan Sita pada saat itu, maka pada saat itu kita sedang berada dalam tahap yang namanya dharma. Ada 4 tujuan manusia dalam hidup ini. Ada 4 tujuan manusia hidup. Pertama karena arta, kepemilikan benda, kemudian kama, yaitu kepuasan. Apakah kepuasan karena jabatan, kepuasan memiliki sesuatu, kepuasan ingin dikenal dan seterusnya. Kemudian ada dharma, yaitu ada nilai-nilai keilahian. Terakhir moksa, yaitu keinginan untuk mencapai kebebasan yang seutuhnya. Untuk sampai moksa kita harus melewati fase dharma. Ketika Sita mengingat Rama, menyesali perbuatannya, masuklah pada fase yang disebut dengan dharma. Ketika Sita menginginkan yang namanya golden deer atau menginginkan yang namanya rusa, maka Sita dalam posisi yang disebut sebagai posisi arta, yaitu menginginkan kebendaan. Ketika Sita ditangkap oleh Rahwana, maka itu disebut dengan proses yang namanya kama, yaitu menginginkan kelesatan dunia, maka dibawalah ke Langkah ataupun Sri Lanka, yang mana simbolisasi daripada kehidupan material murni. Tapi ketika Sita itu mengingat Rama, maka itulah namanya proses dharma, yang mana ketika manusia sudah berusaha untuk melihat sesuatu yang melampaui non material atau melampaui sebuah proses material. Nanti pada akhirnya ketika Sita sudah dibebaskan oleh Rama, maka itulah yang disebut dengan fase moksa ketika Rahwana telah meninggal, yang mana akan kita jelaskan, akan kita urai pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih.